pengennya supportnya dari Indonesia, namun mungkin dengan melihat kondisi dan keterbatasan yang ada di Indonesia, kami juga mempertimbangkan dari Italia dan Korea tadi untuk memfasilitasi uji klinis pada manusia. Saya Fahmul Nurkolis, asal dari Madiun, asli lahir di Madiun, kemudian melanjutkan studi S1 di Biologi Murni di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian sekarang lanjut studi S2 di Ilmu Kedokteran Dasar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mas Aro ini kan baru saja berhasil menemukan senyawa baru yang sudah dipatenkan, jurnalnya adalah Scopus V1 ya Mas. Bisa ceritakan nggak Mas? Awal mulanya penemuan itu, kemudian bagaimana bisa menggait partner juga untuk mewujudkan itu Mas? Ya, baik. Jadi awal mulanya memang dari S1 saya suka penelitian dan penelitian saya lebih ke arah bahan alam, kemudian dieksplorasi sebagai kandidat obat melalui studi bioinformatika karena di era yang sekarang kita bisa menemukan senyawa baru, teknologi itu menggunakan teknologi terbaru, menemukan senyawa baru untuk kandidat obat itu lebih mudah dan lebih terfasilitasi. Jadi dari situ kemudian saya conference, ikut kongres dan sebagainya, kemudian ketemu pakar-pakar dan ahli-ahli di sana, kemudian kita bertukar pikiran dan akhirnya sejalan, maka dari itu menjadi partner kolaborasi saya untuk penelitian tersebut, termasuk penemuan senyawa baru yang Juan Leoxy Fahrulanoset yang sebagai anti diabetes itu awalnya memang saya berdiskusi secara daring bersama Kak Juan yang dari Jakarta. Kebetulan beliau ini juga pemilik perusahaan herbal di bidang herbal Chinese medicine. Kemudian kami berdiskusi alangkah lebih baiknya kita menyediakan basis bukti ilmiah untuk masyarakat bahwa obat herbal tersebut memiliki efektivitas terhadap kesehatan khususnya terutama pada diabetes. Maka kami eksplorasi, kami cek senyawa-senyawa, ternyata ada senyawa baru yang dimana senyawa baru itu berkontribusi dalam penurunan glukosa darah, kemudian metabolisme di tubuh, sehingga itu berkontribusi dalam perbaikan diabetes. Maka dari situ karena senyawa baru biar menjadi ketika menjadi global itu dapat dikenang bahwa itu adalah penelitian asal Indonesia, maka kami menyebutkan namanya menggunakan inisial nama kami yang tentunya dengan aturan-aturan yang ada ya, secara internasional penamaan senyawa. Jadi berapa lama? Jadi penelitian untuk senyawa ini ya bukan penelitian saya yang lain. Kalau senyawa ini aja kurang lebih 2 tahunan, yaitu mulai dari eksplorasi, ekstraknya itu di situ ada apa aja, kemudian dicek secara bioinformatics, kemudian secara in vitro ke efektivitas biologisnya, kemudian juga secara hewan percobaan, secara in vivo atau hewan percobaan. Ternyata di hewan percobaan ada perbaikan glukosa darah yang diberi obat herbal tersebut yang mengandung senyawa tersebut. Nah, kemudian kami presentasikan di luar negeri, kemudian mendapat apresiasi dari beberapa universitas, salah satunya di Italia dan Korea itu mereka sudah mengkontak untuk bekerja sama untuk mewujudkan ini menjadi sebuah produk yang bisa komersil. Nah, untuk mencapai ke sana tentunya kita bertim harus berdiskusi dan tentunya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat kami pertimbangkan untuk memfasilitasi penelitian lanjutan kami. Banyaknya malah dari luar. Kalau dari Indonesia belum ada. Oh, Indonesia mah belum ada. Belum ada. Mungkin pemerintah udah ada ucapan selamat gitu Mas? Belum? Kalau untuk pemerintah sejauh ini secara eksplisit mungkin di media ataupun di sosial media belum ada, tapi kami bersyukur bahwa paten kami difasilitasi untuk didaftarkan di Indonesia. Oke, Mas. Kemudian harapannya apa ini Mas? Setelah ada tawaran dari 2 negara luar ya Mas, ada Asia, ada Eropa, kemudian atau mungkin Mas punya harapan pribadi berharap pemerintah Indonesia yang membantu Mas atau bagaimana? Pertama harusnya karena itu produk dari negara Indonesia, tentunya pengennya supportnya dari Indonesia, jadi dari pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi riset-riset kami, akhirnya nanti bisa menjadi produk bersaing di luar negeri asal Indonesia. Namun mungkin dengan melihat kondisi dan
Dan keterbatasan yang ada di Indonesia, kami juga mempertimbangkan dari Italia dan Korea tadi untuk memfasilitasi uji klinis pada manusia. Karena uji klinis pada manusia sendiri itu sangat mahal ya, jadi dengan adanya mereka support itu akan menjadi memperlancar penelitian-penelitian kami, pengembangan menjadi produk yang bisa dikomersialisasikan dan dirasakan oleh masyarakat. Ini salah satu penelitian saya yang kedua atau tiga yang memang sudah dipatenkan. Yang pertama itu terkait dengan obat anti kanker. Itu dari anggur laut yang ada di laut Indonesia, khususnya saya penelitian dari Laut Sulawesi Utara di Manado sana. Saya penelitian 1 tahun di sana mengeksplorasi. Oh ternyata ada banyak jenis rumput laut. Yang kita ketahui rumput laut digunakan untuk masakan seperti es dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ada rumput laut yang belum dimanfaatkan. Nah dari situ saya eksplorasi ternyata ada sebuah protein peptida yang bisa menjadi anti kanker. Nah itu sudah diuji pada sel, bisa mematikan sel kanker sampai 70%. Dan sudah dipatenkan juga. Nah, untuk mencapai ke tahap situ butuh uji klinis. Jadi untuk dapat menjadi sebuah produk itu harus melalui proses uji klinis pada manusia yang itu diperlukan untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meregistrasi yang sehingga bisa diedarkan. Nah, tapi ini sudah dapat hak paten juga ya? Sudah dipatenkan, prototipe produknya sudah ada. Ya, jadi sebenarnya saya cuma satu aja karena sekarang kan memang sudah jadi peneliti, dulu cita-citanya memang ingin menciptakan suatu produk yang bisa bermanfaat untuk manusia ya, untuk umat manusia. Cita-cita yang sekarang saya yang belum tersampaikan dan masih ingin dikejar adalah produk itu benar-benar bisa dimanfaatkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Alangkah lebih baik ketika waktu, pikiran dan tenaga kita dedikasikan untuk sesuatu yang bisa digunakan untuk banyak orang, tentunya bermanfaat untuk apalagi dapat membantu orang-orang yang terkena diabetes ataupun kanker. Gitu. Nah, untuk peneliti-peneliti muda yang ada di Indonesia maupun di luaran sana, Indonesia ini kaya dengan bahan alam yang bisa dijadikan sebagai kandidat obat, kemudian dijadikan kandidat berbagai produk olahan. Tentunya kita harus memanfaatkan itu dan jangan lupa agar kita bisa berkarya dan berkreasi tentunya dengan kolaborasi. Melihat kondisi Indonesia yang ada keterbatasan dalam penelitian, maka perlu untuk kolaborasi dengan luar negeri. Maka yaitu ikut conference, kemudian kenalan dengan orang baru, dengan para profesor baru, kemudian ajak kolaborasi. Itu pesan saya untuk para peneliti muda di sana agar bisa sama-sama berkarya dan berkontribusi untuk Indonesia. Baik, terima kasih Mas Fahrul. Terima kasih.